lagi saya di Kampung Pinang Sebatang Timur bersama Pak Abu Bakar Rani. Kita tanyakan RKP Kampung Tulang Timur, Pinang Sebatang Timur tahun 2025 ini apa yang dilaksanakan oleh Kampung Pinang Sebatang Timur. Apa nih Bang? Untuk perencanaan di 2025 ini boleh bisa kita lihat dari ada beberapa kegiatan seperti pembangunan serta pemberdayaan. Cuma kami lebih ke sekarang ini aturan baru dari pemerintah pusat kan lebih ke pemberdayaan langsung ke penyataan modal BUMDes. Ya itu pernyataan Bunda ini kan ketahanan pangan ya. Nah, jadi ketahanan pangan ini kan tentu ya yang selama ini makan habis tahun ini kan sistem bisnis ya. Nah, itu gimana untuk penanganan ketahanan pangan kita? Untuk ketahanan pangan karena peraturan di atas sudah berubah ya, karena kementerian pun berbeda-beda pendapat mengenai masalah ketahanan pangan ini. Kemarin katanya bisa dialihkan untuk pemodalan dari usaha tani. Usaha tani misalkan nanti ada contoh masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman itu nanti khususnya untuk membuat lahan bertani gitu, khusus tani itu. Cuma kemarin ada melalui Zoom meeting itu nanti ada mereka tanpa melalui agunan kasih pinjam waktu itu. Kita modal 20 juta ya udah silakan bertani nanti didampingi oleh pihak BUMDes untuk mengelolanya gitu. Nanti walaupun nanti bahasanya gagal panen atau bagaimana ya tidak ada pengembalian uang ya. Ya kalau ini kan apa ya, karena ini dikasihkan sedangkan suruh kembalikan aja masyarakat nih susah mengembalikan, apalagi dibilang habis, tentu habis gitu. Teknis kita ini kan dana desa ini kan ketahanan pangan ini kan dia sistem ini berarti BUMDes juga harus untung gitu ya. Harus balik modal untung untuk digulirkan selanjutnya. Itu gimana teknisnya itu Bang? Nah, di situ sampai sekarang karena kami masih menunggu aturan pasti dari pemerintah, karena kan ada koperasi muratan juga nih. Ada koperasi ini juga karena membantu masyarakat tani juga. Karena kami bingungnya nih, pembentukan koperasi kami masih gantung gitu. Nah dari peraturan dari gubernur baru semalam SK Hulu ngirim masalah SK-nya baru semalam. Cuma dari pemerintah pusat udah menyuruh untuk membuat koperasi kan. Jadi, sampai sekarang kami masih menunggu nih pihak penampingan dari Pemda ataupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk turun langsung ke desa gitu. Kalau untuk ini Bang, ini kan kita RKP 2025 ini kan tentu ada yang pembangunan lain. Kira-kira apa aja? Oh itu ada sekitar ada 8 kegiatan misalnya. Cuman lebih banyaknya ke contohnya ya, ada drainase kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4 drainase ya itu berasal dari dana desa karena ini langsung menyebabkan ke limbah masyarakat jadi untuk mencegah lingkungan kumuh. Selain drainase terus ada renovasi gedung kantor desa yang ini sama peningkatan rumah tafis selanjutnya ada semenisasi ini kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4 jadi kurang lebih sekitar 8 titik ya 4 titik semenisasi 4 titik drainase terus 2 kegiatan rehab kantor. Kalau untuk satu kita gimana? Kita zero atau apa? Terakhir kemarin dari pihak puskesmas menyampaikan ada, cuma sekarang udah mulai pulih. Kami dibantu juga kemarin dari pihak Pelindo. Berapa orang yang kena? Kemarin masalah data itu dari 8 ke 7. Udah menurun lah ya. Menurun lebih satu. Kalau upaya kita Bang untuk jangan biar zero lah kosong stunting ini gimana? Lebih ini sih Bang, kami kemarin ada kerjasama sama pihak Pelindo untuk memberikan makanan tambahan kayak telur, memberikan makanan yang cukup bergizi ke mereka. Itu ada sekitar 8
Kayak ada tim dari Pelindo juga ikut turun langsung gitu. Tapi kalau untuk tahun ini bisa enggak dijerokan tuh, diupayakan gitu? Diupayakan dari pihak Puskesmas bersama kami juga udah juga dari Udah, melalui ya. sosialisasi yang ada udah kami sampaikan juga. Cuma karena kami menunggu masalah apa nih, jadi menunggu instruksi dari ini dari Puskesmas juga. Oh, Kan iya, mereka iya. melakukan pendampingan tuh. Ya, melalui koordinasi posyandu desa kami. sama puskesmas lah ya. Ah. Terus untuk BLT kita gimana? Untuk BLT kita di tahun ini kurang lebih sekitar 5 berapa nah? 55 masalahnya. Dari 56. Dari 56 yang kakak. ekstrim ada? Yang mana? Miskin ekstrim ada? Miskin ekstrim itu kurang lebih sekitar 8 kalau nggak salah. 8 orang. Ya, Sisanya 8. sisanya miskin lah ya. Sisanya miskin, terus yang ada miskin bersyarat lah. Yang miskin bersyarat itu ada yang kayak sakitnya menahun, terus untuk apa gitu. Ini dimusyawarahkan juga melalui Bapekam sama RT RK juga. Kalau miskin ekstrim ini ada nggak upaya kita bangsanya, kan sini banyak perusahaan ya. Jangan sampai ada lagi yang ekstrim lah. Itu gimana? Dari perusahaan sih udah kami sampaikan juga. Cuma perusahaan ini kan punya aturan sendiri gitu. Iya. Pokoknya melalui proposal atau apa kami bantu juga. Kemarin bantuan-bantuan langsung dari Indakiat dan macam Budi Suci. Indakiat itu langsung kayak memberikan sembako. Jadi orang tuh turun langsung. Oh, nggak Langsung melalui. ngecek lapangan gitu. Cek lapangan, cek orangnya, kira-kira siswa itu langsung memberikan gitu, langsung. Oh, nggak ada melalui desa lagi. Desa, pokoknya desa yang memberikan data ini orangnya silakan dicek, orang itu Iya. langsung gitu. Berarti orang itu nggak mau ngasih dana ya, memang langsung bareng. Nggak mau sebenarnya, langsung barang, langsung datang ke rumah orang langsung gitu. Oh, iya. Survei dulu, datang, oke, CC, langsung kasih, turun barang. Kalau untuk peningkatan ekonomi masyarakat ya, ada nggak dibuat pelatihan-pelatihan gitu Untuk pelatihan di tahun ini kami kemarin biasanya kemarin banyak rencana kami untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Cuma target sekarang ini hanya untuk ketahanan pangan. Tantangan. Jadi kami untuk tahun ini untuk pemberdayaan masyarakat tuh contohnya ada kayak kayak ada budidaya belut. Itu berapa kelompok tuh? Kelompok Satu. satu. Oh. Belut, terus ada budidaya kacang panjang untuk pertanian KWT, kacang panjang, pare. Ini pun kami lebih ke ini, lebih ke apa bahasa ini, lebih ke materi. Karena tahunnya nggak boleh kayak kami membelanjakan untuk membelikan apa namanya ini, memberikan semacam bibit atau apa gitu. Kayak lebih pelatihan aja. Pelatihan aja. Nah pelatihan itu orang mengetahui materinya udah langsung kayak eksekusi. Kemudian dari PPL juga kan ada juga tuh pendampingannya. Iya, iya. Budidaya bayam sayur manis, pemasaran tanaman pangan hortikultura. Pelatihan budidaya umbi-umbian. Karena selama ini kebanyakan kami memberikan ini mereka tuh lebih banyak minta banyak modal. Oh, iya. Minta ada modal Pak, minta ada modal Pak gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi pelatihannya tetap kita laksanakan. Nah, cuma ya untuk sekedarnya aja gitu, nggak langsung apa. Karena kan langsung dari BUMDes kan ketahanan pangan kami ada gitu. Jadi perjalanan modal BUMDes kami di tahun 2025 ini sekitar 312 juta 500 lah. Untuk tanpa. Itu pun kami di tahun ini bingung juga nih masalah ini karena kemarin pengajuan proposal dari ini ada beberapa kelompok misalnya untuk pembibitan atau pembudidayaan kambing terus ikan patin sama apa ya, budidaya ayam nggak salah. Jadi karena aturan ini berubah lagi, kami kan ngetuk palunya di bulan tahun kemarin. Iya. Menjelang akhir tahun lah. Nah, yang tahun kemarin kan, jadi ini udah apa, udah berubah lagi gitu ya. Kami bingung juga nih untuk melaksanakannya, ragu gitu. Kan dia mulai mengusahakan dulu nih. Berarti yang ketahanan pangan berapa kelompok tadi? 3 ya? Kurang lebih dengan ini ada 1 yang untuk keluarga ekonomi ya, 2, 3, 4, 5 5 kelompok ya. Ya, itu saja cerita dengan Bapak Jepri Kerani Kampung Pinang Sumatera Timur. Semoga tahun ini semua kegiatan Kampung Pinang Sumatera Timur berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.